يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, merupakan fitrah manusia. Dia mencari nafkah. Dan itu juga fitrah makhluk-makhluk Allah lainnya. Mencari nafkah. Dan ditambahkan di dalam fitrah manusia bahwa dia lebih menyukai apabila nafkah yang dia dapatkan banyak. Itu merupakan fitrah manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berikan kepada hewan. Oleh karena itu lihat, hewan tidak pernah punya rekening. Atau tidak pernah nyimpan makanan, stok makanan untuk 1 pekan ke depan. Hewan nggak ada. Rezekinya untuk hari itu, rezeki hari esok, dicari hari esok. Rezeki pekan yang akan datang, dicari di pekan yang akan datang. Biarlah hewan seperti itu. Di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah di dalam mencari nafkah seperti sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung masuk ke kandangnya, tidak ada makanan di kandang itu. Taghdu khimasan, pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, nggak ada makanan di sarangnya. Wa taruhu bitana, dan sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah mendapatkan rezekinya itu yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya. Namun manusia, Allah berikan kepadanya fitrah, dia suka rezeki yang banyak. Hatinya condong kepada rezeki yang berlebih. Setiap manusia kalau ditanya, ingin hidup kaya atau ingin hidup sederhana atau hidup ala kadarnya, semua akan memilih jawaban yang sama. Ingin hidup apa? Kaya. Itu tanda bahwa itu adalah fitrah. Tak peduli muslim, tidak muslim, di negeri manapun, di bangsa manapun, di abad manapun dia berada. Dan sesuatu yang merupakan fitrah, manakala manusia berjalan menjalankan fitrah tersebut, Allah tidak akan membebankan dosa. Tidak mungkin Allah bebankan dosa kepada seorang hamba, sedangkan hamba itu berjalan di atas fitrah yang Allah fitrahkan dalam dirinya. Allah yang memfitrahkan itu pada dirinya. Dan dia berjalan di atas fitrahnya itu. Kata Allah bebankan kepadanya dosa. Oleh karena itu, ketika seorang insan berjalan di atas fitrahnya ini dalam mencari nafkah, kemudian dia dengan fitrahnya itu, dia mendapatkan kelebihan rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepadanya, maka tidak ada dosa di sana. Sekedar itu tidak ada dosa di sana. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di ayat yang ke-14 daripada surat Ali Imran. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i
wal banina wal qanatiril muqantarah. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat. Di dalam dirinya sudah ada syahwat yang Allah letakkan terhias di dalam dirinya. Kepada apa? Minan nisa'i. Kepada kaum wanita. Laki-laki mencintai kaum wanita. Syahwat kepada kaum wanita. Begitu juga berlaku sebaliknya. Itu fitrah. Yang kedua, wal banin. Dan anak keturunan. Kecintaan kepada anak, kepada cucu. Itu fitrah di dalam diri manusia. Yang ketiga, harta yang melimpah ruah. Wal qanatiril muqantarah. Allah tidak menyebut harta saja, tapi harta yang banyak. Arti kecintaan kepada wanita fitrah. Manusia, lelaki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, fitrah. Allah tidak akan bebankan dosa pada fitrah itu. Kecintaan kepada anak, kecenderungan kepada anak, fitrah. Demikian juga kecintaan kepada harta yang berlebih, fitrah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan cara untuk kita mendapatkan fitrah itu dengan cara yang diridhoi dan dicintai Allah. Allah memberikan jalan kita untuk mendapatkan fitrah itu. Cintaan kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki, ada jalan yang Allah siapkan. Nikah. Cintaan kepada harta, ada jalan yang Allah siapkan. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan untuk kalian, siapkan untuk kalian perdagangan. Halal. Idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenisnya, jual terserah kalian. Mau cari keuntungan berapa di dalam agama kita tidak ada takaran. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan setelah lafaz ini nikmat-nikmat harta yang melimpah ruah itu. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Harta yang melimpah ruah itu emas dan perak. Tunggangan-tunggangan pilihan. Kuda-kuda tunggangan pilihan. Dan hewan ternak dan perkebunan. Melimpah ruah emas dan perak. Dan apapun yang pada zaman kita sekarang posisinya menggantikan emas dan perak. Dulu emas dan perak adalah alat tukar. Di zaman Rasul kita tercinta dinar dan dirham. Dan sekarang emas dan perak tidak jadi alat tukar, namun digantikan oleh sesuatu selain emas dan perak dan berfungsi seperti emas dan perak. Nilai harga, nilai tukar, alat bertransaksi, pembayaran yang sah, masuk di dalamnya. Seluruh jenis yang berhubungan dengan itu. Hiasan ala az-zahabi wal fiddah. Emas dan perak, dinar dan dirham. Kuda-kuda tunggangan pilihan, masuk di dalamnya kendaraan-kendaraan pilihan zaman kita sekarang ini yang bukan lagi kuda. Itu juga terlihat rezeki yang melimpah di sana, kemewahan yang ada di sana,
Kemudian peternakan, orang memiliki ribuan ternak ini, ternak itu, dan perkebunan, pertanian, sekian hektar, sekian puluh hektar, sekian ratus hektar. Dan semua ini adalah fitrah. Dan Allah tidak pernah mengharamkan fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. Namun, dengan syarat diambil dari jalan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Islam, ma'asyiral muslimin, tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah bertabrakan dengan kefakiran. Islam tidak pernah bertabrakan dengan rezeki yang melimpah ruah pada seseorang. Dan Islam juga tidak bertabrakan dengan rezeki yang minim pada seseorang. Inilah agama Allah untuk semua manusia. Di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada orang yang meyakini umat Islam itu wajib kaya. Wajib kaya, katanya. Ini tidak benar. Lalu dari mana Anda berpendapat umat Islam wajib kaya? Mereka mengatakan umat Islam wajib zakat. Berarti dia wajib kaya untuk bayar zakat. Dan cara pendalilan yang salah. Tidak semua umat Islam wajib zakat. Semua kita wajib zakat? Tidak. Yang wajib zakat hanya orang yang Allah berikan harta yang berlebih sesuai dengan takaran yang telah ada di dalam hukum zakat. Tidak semua manusia wajib zakat. Maka tidak bisa dikatakan wajib zakat dijadikan dalil umat Islam wajib kaya. Kalau umat Islam wajib kaya, itu artinya umat Islam yang tidak kaya dosa tiap hari. Kita yang tidak kaya, berdosa terus. Kenapa? Nggak kaya. Karena Islam mewajibkan kaya. Ketika tidak kaya, berdosa. Lawan daripada wajib, haram. Sholat wajib. Kalau Anda tidak sholat, haram, berdosa. Umat Islam wajib kaya. Kalau tidak kaya berarti berdosa. Maka hiduplah di zaman Rasul dua jenis orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya harta yang melimpah ruah, dan umat Islam yang benar-benar Allah berikan kepadanya rezeki yang sangat minim. Semua mereka hidup bersama Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dipuji yang kaya karena kekayaannya, dan tidak dicela yang miskin karena kemiskinannya. Itu titik kesalahan manusia sekarang ketika menilai manusia dengan kekayaannya lalu kemudian merasa ini tidak zuhud. Anda kenapa terlalu cinta dunia? Anda kenapa terlalu cinta harta, menumpuk kekayaan? Sementara Rasul Anda seperti ini, hidupnya seperti ini, lalu diambil biografi Rasul SAW untuk mencela saudara kita yang punya harta yang melimpah ruah. Salah. Karena hidup di zaman Rasul, para sahabat yang hartanya melimpah ruah. Dan tidak dicela juga orang yang Allah takdirkan rezekinya sedikit, seperti Abu Hurairah dan Ashabus Suffah yang hidup di dalam masjid, tidak punya rumah, tidak punya bisnis, tidak punya kebun, tidak punya keluarga di kota Madinah. Rasul juga tidak mencela Abu Hurairah dan teman-teman yang mengatakan, kenapa kamu kere? Mana cari rezeki untuk jadi orang yang punya rumah, punya... Enggak juga. Tidak ini dicela karena hartanya, tidak ini dicela karena kefakirannya. Kenapa? Karena kaidah dalam agama, syariat Allah adalah Allah yang melapangkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan, Allah yang menyempitkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan. Dan semua itu penuh hikmah. Yang manusia tidak akan bisa sampai kepada hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala secara totalitas. Kaidah dalam agama kita, Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah pilih,
Dan Allah yang menyempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah pilih. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan dan Allah yang menyempitkan. Innallaha bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, Allah tahu orang-orang yang lebih baik untuknya kekayaan, Allah berikan kekayaan karena Allah fakirkan, dia akan sengsara dan hina. Dan Allah tahu orang-orang yang tidak pantas untuk kaya, kalau Allah kayakan, Allah masukkan dia ke neraka. Allah hinakan dia. Maka Allah berikan sesuai dengan hikmah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang ia inginkan, untuk orang-orang yang ia pilih, dan Rabbmu itu juga yang menyempitkan rezeki atau tidak melapangkan rezeki untuk orang-orang yang ia pilih. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Dan sebuah kaedah penting dan sangat penting yang disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua kita sudah dituliskan rezekinya. Dan tidak wafat sampai mengambil semua jatah rezeki yang telah dituliskan Allah untuk dirinya. Ini hal yang sangat teramat penting dalam akidah seorang mukmin. Bahwa setiap manusia tidak lahir melainkan telah Allah tuliskan berapa rezekinya di dunia. Dan dia tidak akan wafat sampai dia ambil seluruh yang telah Allah tuliskan untuk dirinya itu. Tentang penulisan rezeki, sebuah hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ketika janin berada di dalam rahim seorang wanita di usia 120 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Setelah usianya 120 hari dalam rahim ibunya, kemudian Allah kirim malaikat. Fayamfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan ruh. Sehingga janin itu pun menjadi makhluk yang hidup. Dengan kehidupan mustaqil dari ibunya. Kehidupan yang tersendiri dari kehidupan ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat yang dikirim oleh Allah diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, menuliskan berapa rezeki anak ini. Wa ajalihi, kapan ajalnya tiba. Wa amalihi, dan apa yang dia amalkan seumur hidupnya. Lihat bunyi hadisnya, rezeki, ajal, amal. Kalau bahasa kita, rezeki, amal, jodoh. Rezeki, ajal, jodoh. Amal nggak disebut. Rezeki, ajal, jodoh sudah ditentukan Allah. Yang benar secara hadis, rezeki, ajal, amal. Walaupun jodoh termasuk di dalamnya, tapi bukan itu konsen utama hadis nabinya. Namun itu konsen utama kita. Masalah jodoh. Memang jodoh juga bagian daripada takdir itu. Namun secara lafaz hadis, rezeki, ajal, amal. Bukan rezeki, ajal, jodoh. Ini 3. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun.
surga. Yang keempat, apakah dia termasuk orang yang beruntung, bahagia, selamat, menjadi orang yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, penduduk surga, ataukah dia sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, syaqi, celaka, binasa, karena telah tertulis penduduk apa? Neraka.